perkawis. Nggih. Ingkang pertama, sholawat wakidiyah sebagai amalannya. Perjalanan wakidiyah meliputi 3 perkara. Nggih. Yang pertama, sholawat wakidiyah sebagai amalannya yang berfaedah menjernihkan hati. Itu sholawat wakidiyah. Yang kedua, ajaran wakidiyah disebut pedoman hidup atau pedoman kehidupan. Definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Itu definisinya. Arti ajaran wakidiyah itu sebagai pedoman hidup. Definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Pedoman hidup meliputi lillah, lirasulil ghos, birasul, bilghos dan billah, yukti dan seterusnya. Yang ketiga, prinsip kehidupan di dalam perjuangan wakidiyah apa? Tidak pandang bulu, boten pandang wulu, boten nyawulu istilah. Siapa saja, tua muda, laki-laki perempuan, bangsa manapun boleh mengamalkan sholawat wakidiyah dan ajarannya untuk mencapai kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tujuannya kehidupan yang abadan, yang bahagia. Ini kalau judulnya kayak podo kali punya Masuki, kenapa? Hakikatnya urip lan tujuan urip kan ngoten nggih to. Lah tekniku. Terus tujuannya apa? Tujuannya urip manusia niku mencapai kebahagiaan akhirat teng omahe dhewe. Kan ngoten. Terus apa definisi sholawat wakidiyah? Kita harus tahu apa definisi sholawat wakidiyah. Itu kan sholawat wakidiyah sebagai amalan. Artinya apa? Sebentar. Artinya apa? Sholawat itu artinya doa. Sholat atau soli yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat yang artinya beberapa doa. Itu sholawat yang tanpa hijab. Wakidiyah golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sholawat wakidiyah kalau digandeng beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi menjernihkan hati. Itu sholawat wakidiyah. Definisinya apa? Seluruh rangkaian doa yang tertulis ya. Definisinya seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran sholawat wakidiyah mulai Fatihah al-Qadr sampai Fatihah al-Puja. Itu definisinya. Seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran sholawat wakidiyah mulai Fatihah al-Qadr sampai Fatihah al-Puja. Itu definisinya. Nah, sholawat wakidiyah sebagai amalan artinya itu definisi itu. Terus Mbahya itu siapa? Beliau adalah Al-Haq. Ya, beliau Al-Haq. Al-Atab Al-Ghos Al-Mutlaq Ra'u Husulihi. Dengan ciri-ciri ada 2 secara khaliyah. Apa yang ada dalam diri beliau itu kita memandang saja sudah terbersit jiwa kita, ya. Jadi jiwa kita bangkit dari hal yang ada pada diri beliau itu membangkitkan diri kita. Jadi gini ya, ciri-ciri seorang al-haq al-mutlaq, ya. Itu ada 2 ciri-ciri. Yang pertama akal. Akal itu apa? Hal yang ada pada diri beliau. Bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena.
bisa menimbulkan rasa berani sekaligus menimbulkan rasa takut, dan bisa menteramkan kebahagiaan dalam diri kita melebihi kebahagiaan kita selama ini dalam amal-amal soleh kita. Pertanyaannya, adakah sekarang orang seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai Majid Qudus Solo. Anaknya Safi tidak ada. Nyawangnya Safi gergetan malam. Gitu. Safi kemelindi. Betul kan Mbah Yai. Jadi hal yang ada pada diri beliau itu adalah bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, menimbulkan rasa berani sekaligus menimbulkan rasa takut dan keteraman di dada yang amat sangat, menimbulkan rasa berani akan meninggalkan kebejatan, berani akan berbuat baik, memperbaiki diri, menimbulkan rasa takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan tidak punya rumah di akhirat. Hal yang ada pada, sedangkan kalam yang ada pada diri beliau ada dua. Kalam lahiriah. Kalam lahiriah beliau adalah satu kata di huruf langit. Maaf, satu huruf di alam langit. Itu bisa menteramkan jiwa kita, bisa membahagiakan hati kita, dan kebahagiaan yang kita dapatkan melebihi kebahagiaan kita selama ini. Satu huruf langit bila disetarakan dengan bumi, 2 sampai 3 kata dalam satu kalimat. Contoh ya, Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi bilam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Itu satu kalimat. Itu 3 kata. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad, satu kata. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 2 kata. Bi bilam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati, 3 kata. Itu ada seorang mengamal, maaf tidak perlu saya sebutan, itu dia Mbah Yai nyusul sama moco niki tengah jempulo. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, terus pundi panjenengan ngraosaken iki? Pengamal itu matur, gua sangat bahagia. Kebahagiaan kula melebihi kebahagiaan kula berhasil dalam ibadah. Lajeng beliau dawuh, kuwi lek tak ganti jasate, ora tak dukung jasate, mati dadak sampean sang bahagian. Demi Allah niku terjadi nih. Saat ini kita sore pengamal itu sakit ditangketi, tapi mengke pengen angkat itu kalau mawon sinten betul nanti sekolah bentar lagi kayaknya ngapunten tengeriku itu kalam lahiriah, kata-kata yang beliau berikan. Terus kalam batiniahnya selalu berzikir kepada Allah, ahli zikir beliau. Kalam batiniahnya ahli zikir, selalu zikir kepada Allah Subhanahu dalam rohnya. Maka dari itu, kalau ada seorang yang mengaku-ngaku bisa mengatakan kepada Allah, tapi tidak punya dua hal itu, dagelan Jepang, tidak lucu. Tipu daya itu, maaf. Dia mau bisa mengatur kemana, dia nggak tahu jalan. Syaratnya seorang mursyid harus bertemu dengan Nabi Khidir dan harus belajar kepada Nabi Khidir dulu. Kalau belum pernah bertemu, apalagi secara lahiriah itu jauh dari hal-hal yang saya katakan tadi,
tipu-tipu. Yaitu yang dinamakan oleh Raden Ranggawarsita Ageman Putih ajal mau setan iblis itu. Hati-hati dalam hal ini. Karena apa? Garam dan air terlihat sama, tapi kalau kita rasakan tidak sama. Sama-sama putihnya, garam putih, gula putih, tapi kalau kita rasakan jelas berbeda. Maka itu jangan lihat orangnya dari lahirnya. Bahaya sama ini. Karena apa? Bahaya para dawuh. Monggo kita sareng-sareng berjuang. Udah bahaya. Itu saya juga pernah mendengar dawuh itu diungkapkan oleh adik saya tercinta ning Hayah. Waktu itu ada acara reuni SMA Kitia Sidoarjo. Adik saya ning Hayah tercinta juga mendawuh itu. Dawuh Mbah Yai, monggo sareng-sareng berjuang. Dan dalam perjuangan sih janganlah kita menyakiti orang lain. Jangan-jangan yang kita sakiti kekasih Allah yang disembunyikan. Bagaimana kita itu kalau terjadi pada diri kita? Tidak hanya kita akan mengalami secara yang tidak ada habisnya. Karena kita sedang menyakiti kasih Allah. Hati-hati dalam hal ini. Hati-hati dalam hal ini. Mbah Yai dawuh, monggo kita sareng-sareng berjuang. Dan dalam perjuangan ini janganlah kita menyakiti orang, menghukum orang, menjudge orang. Jangan-jangan yang kita sakiti kekasih Allah yang disembunyikan. Bahaya dalam perjuangan itu. Maka itu ada sebuah kata-kata, Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yakul lahu syaitani sayhahu. Barang siapa usul kepada Allah tanpa didampingi seorang guru arif billah kamil gurunya setan. Setannya apa? Setan ini sifat iblis. Setan juga bisa berupa manusia, juga berupa jin. Karena apa? Dalam surat An-Nas jelaskan ya, minal jinnati wan nas. Setan terdiri dari jin dan manusia. Kadang kita konconya dewi, pandang ngejak kebejatan, itu setan namanya. Kita Mbah Yai, jangan-jangan kita sendiri yang setan berwajah manusia. Hati-hati sama ini. Hati-hati sekali. Nah, Mbah Yai dalam hal ini mengajari kita, ya, membimbing kita dalam ilmunya. Apa itu yang saya sebutkan tadi? Ilmunya Mbah Yai itu ada dua perkara, atau ilmu yang diciptakan beliau. Yang pertama suara wakitiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjadikan hati. Yang kedua pedoman hidup atau petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Nah di sini ajar wakitiyah itu tidak diniatkan. Monggo kita niat lillah billah bi rasul tidak bisa. Tidak bisa. Karena ajar wakitiyah lakon. Hal yang harus kita lakukan. Monggo kita niat lillah, li rasul, lil ghus. Nah itu. Monggo kita niat derek perintah Allah, kita niat ibadah. Monggo kita niat derek sunnah Rasulullah. Bimbingane Mbah Yai atau bimbingane Al-Ghaus Al-Mutlaq niku. Manten ngoten disadari kanthi dasar Rasul bil Ghaus. Satu contoh. Jenengan saking pundi daerah lain niat ingsun aku melu mujahadah nusana derek perintah Allah, derek sunnah Rasulullah, derek bimbingane Al-Ghaus waktu zaman. Aku melu acara nisfana iso niat ini mergo jasane Kanjeng Nabi lan jasane Mbah Yai. Nah itu baru pas. Kalau monggo kita niat lillah billah rasul tidak bisa.
Itu salah kaprah dan itu tidak mungkin kita bisa